dulu baru ngomong. Oke. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada video kali ini topik baru yang akan dibawakan oleh Ki Jolo Jolo. Monggo Ki Jolo Jolo. Oke, terima kasih pemirsa. Ini membahas tentang kecerdasan spiritual dalam perspektif Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Jadi kecerdasan spiritual dalam perspektif Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Judulnya itu. Sekarang saya jelaskan dulu bahwa sesungguhnya sebelum ngomong tentang spiritual, jenengan ben gak kating cotok nek ngomong tentang Al-Qur'an dan hadis. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu sebaik-baik hadis. Sehingga jenengan gak nate ngomong nek hadis itu kaum siapa. Itu engko Quran surat 39 23 Mas. Ya. Terus Quran surat 5234. Terus Quran 7750. Nah, sekarang 39 itu surat apa, 52 surat apa, 77 surat apa? Dibuka coba. Sembilan itu surat apa Mas? Surat Az-Zumar. Az-Zumar. Terus Baca dulu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazzala ahsanal hadisi. Nun sewu sik, stop. Di situ ada bahasa hadis enggak? Ada Ya sudah, teruskan. kitabam mutasabiha masyaniya taqshairu minhu zuludul ladzina yahsawna rabbahum summa talinu zuluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa man yudlilillahu fama lahu min had. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulitnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Oke. Baca Arabnya sekali lagi Mas. Allahu nazzala ahsanal hadisi. Di situ aja. Ahsanal hadisi. Mengapa terjemahannya tidak di hadisinya, tapi pengucapan yang baik? Padahal sebaik-baik hadis adalah Al-Quran. Sesungguhnya begitu terjemahannya. Tapi itu tadi diterjemahkan apa? Bacaan yang seperti itu Menurunkan perkataan yang paling baik. Baik. Perkataan yang paling baik itu janjane sumbernya kondi to iki. Quran. Nah, ngono lho Mas maksudku. Udah clear? Udah. Sekarang yang surat 5234 itu apa? Mursalat. Atur. Atur. Dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Palyatu bihadisi mislihi ingkana shodiqin.
Di situ ada hadisi apa enggak? Ada. Nah, coba dibaca terjemahannya. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Ya, berarti saya pengen menunjukkan yang jenengan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya hadis. Nek omongane wong kudu hadis jenenge Qaul atau cerita atau jareke. Ngono ya lho Mas. Saya pengen mendisklaimer bahwa orang-orang selama ini pemahaman boencong nih itu loh. Udah clear jenengan saiki. Masih dalam kitab. Jenengan percaya mbek iki apa percaya mbek omongane wong sing ngawur-ngawur? Al-Qur'anul Karim, Ah. Al-Qur'anul Azim. Nah, sekarang sekarang Al-Musalatnya dibaca 7750 itu Al-Musalat ya. 77 Al-Musalat 50 sudah dari kemarin. Ini tapi dijelaskan untuk hadisnya itu loh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi hadisi Ah, ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? berarti hadis itu sama dengan apa? Al-Quran. Al-Quran. Lah selama iki kok sampai diwalik kayak ngono wong malah percaya jareke wong ceritane wong ora percaya karo Quran iku piye? Pertanyaan pun kan gitu. Wes jenengan saiki percaya kan jenengan pernah aku sering ngomong apa? Quran iku ya hadis, hadis iku ya Quran, gak ono bedane. Dikunci mengapa hanya 3 ini yang menunjukkan di Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu hanya 30 juz, makanya dikunci gitu Mas. Sehingga jenengan saiki wis tambah yakin nek hadis itu ternyata sebaik-baik nasihat, sebaik-baik firman. Karena sesungguhnya itu firmannya Allah. Berarti hadis itu sama dengan Al-Quran, sama dengan Al-Furqan, sama dengan firmannya Allah, sama dengan cahayanya Allah, sama dengan ruhnya Allah sendiri, sama dengan utusannya Allah sendiri. Karena terbukti neng jenengan kabeh. Betul apa ndak ini? Wes percaya nek wong ngomong al hadisu qaulu ngono, saiki mbok percaya hadis kuwi. Bukan. Nah, udah clear sekarang Allah tentang telah pemahaman menurunkan itu. perkataan yang paling baik yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Nah, ini kan berulang-ulang. Lah bahasanya apa di sini? Kan hadis. Kalau diterjemahkan ngerti maksudku? Saya tadi menekankan apa saat mau mengingat hadis. Berarti Al-Quran itu sama dengan hadis. Sebaik-baik Hadis adalah Quran. wes clear saiki. Aja meneh sesuk-sesuk sampai ngomong koyok wingi lho ya. 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 Sekarang kita menginjak tentang kecerdasan spiritual dalam perspektif Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, atau dalam perspektif hadis. Ya. Sekarang aku nek muni hadis berarti muni neng Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Perjalanan jiwa itu mulai dari amarah, lawanah, mulhamah, jahil, dolim, sampai menjadi jiwa yang tenang atau mutmainah, tenang bahagia. Ini nanti kaitannya sesungguhnya jenengan sama dengan menemukan mawadah, sakinah, warohmah. Hadis tadi berarti perkataan Allah ya. Iya berarti kan firman toh Mas. Ya. Oke. Udah mulai terbuka sekarang gobloknya. Selama ini kegoblokannya dipakai air. Nek dicuci karo Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim panggah wudu ae. Tapi kadang-kala dicuci ini panggahan menolak kok. Ampuhe menungso kan yang kono. Malah sing dipercaya jareke ceritane omongane wong karena dasar dengan kitab ini, kitab itu wani men gawe etikot kaya ngono lho. Urip ora iso dibalen.
Jadi perjalanan jiwa itu mulai dari amarah, laumamah, mulhamah, jahil, dolim, sampai menjadi jiwa yang tenang, bahagia, jiwa yang damai, atau jiwa yang cerdas. Itu memerlukan perjalanan, masa-masa perjalanan yang sangat panjang, atau bisa dikatakan dengan reaksi kimia, reaksi molekular yang paling lama usianya di alam semesta ini adalah reaksinya jiwa. Karena semua jiwa yang ada di semesta ini berasal dari jiwa yang satu, nafsun wahidan, jiwanya Allah itu sendiri. Manusia itu merupakan kejadian yang langka dan kejadian yang utama karena dapat menolong dirinya sendiri dari lahir ke kehidupan mati berulang-ulang dengan jalan selalu berbuat kebaikan. Itulah sesungguhnya sulitnya hidup itu. Nah nek orang ngaji jenengan terus arep ngomong apa bahanmu wis ngono ae. Wong ngomong hadis selama ini gak bener kok. Makanya saya selalu ngomong Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sesungguhnya ya hadis. Hadis itu ya firmannya Allah, ya lafadznya Allah. Nah, selama ini sing jenengan pahami apa? Begitu saya ngaji ini nggak pernah nyebut hadis itu. Karena hadis mesti saya ngomongnya qauluhu Abu Hurairah, qauluhu Tirmidzi, qauluhu siapa silahkan sopo sing ngomong selama sik mati berarti hamba. Tapi kalau yang berfirman sudah Allah berarti Quran surat. Itu sebaik-baik hadis, terbukti dikunci dengan 3 surat dan ayat itu tadi. Kurang apa sih tak takoni wis. Nah, arep menentang itu jajal gawe 1 surat ya kok. Apa 1 ayat, enggak usah surat. Nek surat angel dawa ayat yang membandingi hadis ada apa enggak kira-kira? Santai permisa, lopan sik, ora nek sing nyeneni ora batal, ora karam, ora dosa, ora neraka. Aku ya ora ngiming-ngiming surga, pahala. Wis. Nyatane seprono seprene mulai lahir sampai tuwek sing kakean pahala ya ora ndase dadi kuluke raja, sing kakean dosa ya ora bungkuk. Nek tuwek wae ya bungkuk ngono ae lho. Bisa channel Nur petunjuk kecerdasan. Akhirnya apabila pemirsa menemukan channel ini baru pertama kali, tolong dilihat video-video sebelumnya, karena begitu melihat channel ini pasti kaget. Jangankan pemirsa, saya aja kaget kok. Artinya kalau tidak mengikuti video-video sebelumnya, dipastikan kami berdua disebut mabuk air got gitu. Ya. Tapi pemirsa, kita diberi kemampuan berpikir untuk memikirkan tentang apa-apa yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus menggali, mendalami, sehingga muncul sebuah pemahaman yang benar. Karena dari itu kita ngerti apa yang terkadang di dalam Al-Quran sendiri itu disembunyikan, atau mungkin kemampuan yang mengartikannya segitu gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang berbeda, ya jangan disalahkan dulu, tetapi kita gunakan kecerdasan kita. Dan saya yakin kecerdasan itu adalah petunjuk dari Allah itu sendiri, karena tidak mudah untuk mengoreksi atau membenarkan sesuatu yang salah itu tidak mudah, pemirsa. Karena dibutuhkan kemampuan lebih, atau kita perlu membuktikan bahwa punya kita
lebih baik dari yang sudah ada, dan itu harus bisa dirasakan dan bisa dibuktikan. Nah, silakan pemirsa membuat komparasi sendiri. Kalau memang mampu, buktikan seperti yang barusan diterangkan oleh Ki Jolo Jolo dengan 3 ayat sebelum ini tentang apa itu hadis, sehingga dari situ tentu saja yang sebelumnya memberitahu Ki Jolo Jolo itu diberi kecerdasan oleh Allah, diberi petunjuk. Karena tidak semua orang memang diberi petunjuk dan kemampuan untuk mengoreksi. Mengoreksi itu berarti memperbaiki sesuatu yang salah menurut yang mengoreksi. Tetapi setelah kita analisa, ya faktanya memang begitu tulisannya, bunyinya hadis tapi tidak diartikan hadis. Ini contoh loh ya yang kebetulan lagi kita bahas. Disinilah kita perlu membuka pikiran kita, membuka hati kita dengan maksud tiada lain tiada bukan untuk mengenal Allah itu sendiri. Karena kalau kita tidak bisa menyalahkan atau mengkoreksi sesuatu yang memang salah, terus siapa lagi yang mau mengoreksi? Dan ini bukan karena sesuatu, bukan karena ada udang di balik batu, bukan. Tapi memang hanya ingin menyampaikan kebenaran yang tersembunyikan atau tersilap atau keterbatasan. Itu pemirsa. Jadi ini yang saya dapat dan saya rasakan atas apa yang selama ini ada di diri saya sendiri. Tetapi ya itu tadi kan saya bilang, kalau pemirsa lihat video-video sebelumnya, kadang saya juga menggunakan pikiran saya, kok begini ya, ada sesuatu yang tidak nyaman dengan apa yang saya lihat, saya dengar. Karena apa? Kok begini? Di sininya begini tapi ininya begini. Contoh begini misalnya, apa bedanya orang menyebut dokter sama doktor? Kan beda. Nah, kalau sepintas kilas kedengaran sama aja, dokter. Tapi kalau kita perjelas intonasinya, doktor itu berarti gelar sesuatu tentang keahlian. Tapi begitu dokter, nah itu orang yang menyembuhkan, kan beda jauh. Nah kira-kira seperti itu misal analogi padanan katanya. Oke, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke Quran surat lagi, ini saya kembali ke hadis ya. Jadi sesungguhnya tadi dalam pelafatan jelas hadisi, semua hadisi. Tapi ternyata hadisinya tidak pernah diucapkan. Padahal wa'id akhod min bani adamnya disebutkan enggak. Ini kan jelas seperti lafaz Adam itu kan. Harusnya kudunya ada. Nah kemarin tentang nafsun wahidan, jelas-jelas nafsun wahidan diterjemahkan malah Adam. Contoh koreksi gitu aja loh Mas. Yeah. Artinya saat wa'id akhod min bani adama min duriyatahum, saya menyebutkan alam duriyah itu. Karena apa? Kejadiannya arwah, peniupan yang berkaitan dengan nafsun wahidan itu tidak di alam semesta Mas. Itu loh. Lah lucu, Allah mosok gerjel-gerjel neng jero rahime, nek tak ngonokne jenengan malah lucu meneh kok nek memang untuk apa? Untuk perdebatan loh Mas ya. Malah ngeri lagi, ekstrim lagi bahasa saya. Tapi kan tidak perlu didebatkan itu. Wa id akhad min bani adama min duriyatahum wa asyadahum ala anfus. Sesungguhnya kan Adam ya harus sebutkan Adam di penterjemahnya. Lah malah nafsun wahidan kudune disebutnya nafsun wahidan diterjemahkan Adam. Kan lucu. Padahal pentakwilan, penterjemahan dan jenengan nek arep menginskripsi tentang Al-Qur'an harusnya kan pakai bahasa lisanun Arabiun. Tapi disebutkan bahasa Arab. Lah lucu dah. Karena bahasa Arab tidak sama dengan lisanun Arabiun. Karena lisanun Arabiun itu dari bahasa yang bisa kamu bahasakan, sehingga bisa kamu tulis dengan tulisan, dari pelafatan yang bisa kamu ucapkan dengan lisan. Makanya
Makanya disitulah metodologinya, keilmuan, sehingga itu menjadi ilmiah. Akhirnya kamu dituntut untuk berpikir menggunakan akal pikiranmu, sehingga jenengan nanti menjadi orang yang menggunakan kecerdasanmu, selalu menggunakan rasiomu. Maksudnya ke sana, sehingga nanti ada metodologi yang runtut, tidak tumpang tindih, tidak saling kontradiktif. Itulah cara menakwil atau menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran hukum-hukum ketentuan sunatullah dari Allah, berarti ada hukum ketetapan yang dari dulu mutakodimin, sekarang dan yang akan datang tidak pernah berubah. Lah terus gimana kalau jenengan tidak pakai penerjemahan dengan lisanun Arabiun? Kan lucu, karena tidak bisa kamu terjemahkan dengan bahasa meletekmu, ngono loh. Dengan bahasa satu kaum tidak bisa. Karena beraneka ragam di sini yang ada. Itu Mas, lebih logik mana coba kalau diketengahkan semacam itu? Saya sudah ngoreksi berapa tadi? Tentang Adam, tentang nafsun wahidan, tentang lisanun Arabiun, tentang hadis. Di dalam Al-Quran ternyata 4 ini disembunyikan semua. Mau apa kamu terusan? Orang ada di goblok terus nek ngoreksi dewe. Mencari, menganalisa, menelusuri, mengaitkan. Kan harusnya begitu kita di sini. Lah kau pikiranmu mbok gunakne nggih apa? Golek duit. Lu golek bojo sing ayu. Nggih ngopeni anak ben sampai berprestasi. Aku mati kek wis ora nek gunane itu. Bisa channel Nur petunjuk kecerdasan. Jadi apabila pemirsa sampai di channel ini, sampai mendengarkan podcast kami di channel Nur Petunjuk Kecerdasan, bukan karena kebetulan, tetapi karena memang dihadirkan untuk mendengarkan sebuah kebenaran. Dan kami di sini beruntung karena satu, mengerti, tahu, ketemu guru yang memang mengajarkan dengan benar. Dari mana? Ya tadi seperti yang barusan disebutkan. Ketika mungkin, saya bilang ketika mungkin. Kenapa? Karena pada saat menuliskan ini bisa saja terjadi keterbatasan pengetahuan dari si penulisnya. Artinya keterbatasan, kita berprasangka positif. Tapi kalau kita berprasangka negatif, ya termasuk nasiban kitab itu. Karena memang disembunyikan agar orang Islam sendiri atau orang yang membaca Quran sendiri tidak menjadi pintar, tidak menjadi cerdas. Kenapa? Karena tadi, kalau semua dikasihkan utuh, maka sedikit fungsi guru, sedikit fungsi pengajar, sedikit fungsi pemimpin. Karena Allah menurunkan Quran itu lengkap utuh, seperti kalau kita beli sepeda motor atau mobil, ada handbooknya, ada buku petunjuknya. Kalau kita mengikuti buku petunjuknya, mau di situ ada bengkel atau tidak ada bengkel, saya yakin tetap bisa merawat kendaraan itu tanpa bengkel. Cukup beli olinya, cukup beli kunci-kunci pasnya, bisa mendandani sendiri. Itu saja sebenarnya pemirsa. Ini bener analoginya, memang bener. Arahnya ke sana sebetulnya. Tapi karena kita hidup di alam semesta, dunia yang sangat-sangat materialistis, bahkan kentut saja bayar pemirsa. Mau tahu kentut bayar kalau lagi sakit di rumah sakit. Ya, itu aja pemirsa ya. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih. Makanya sebaik-baik hadis adalah Al-Quran. Itu sebaik-baik pelafatan dan kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-Haq, sumber kebenaran, bukan qaul seseorang
ataupun kitab tulisan orang atau makhluk, berita tentang kepastian ketetapan kaidah-kaidah, hukum-hukum, norma-norma dari Allah, segala macam sumber hukum, larangan dan perintah. Itulah sesungguhnya hadis atau Al-Quran atau Al-Furqan. Jadi tak atau loh, bukan sadan. Karena apa? Bahasa pengganti Al-Furqan Al-Quran, bahasa pengganti Al-Quran hadis, itu loh mas. Kalau atau itu penggantinya, bukan dan lagi. Itu kok iso ngomong Al-Quran dan hadis itu, terus gimana maksudnya? Itu lu apik ngomongnya Al-Quran dan kaulnya orang, dan saya tidak berani. Berarti kan kamu menversus itu. Tuh, tapi nek jenengan ngomong Al-Furqan atau Al-Quran Nul Karim, Al-Quran Nadim atau hadis, itu malah benar. Karena terbukti dari 3 surat dan ayat ini tadi. Quran Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 23. Surat At-Tur itu surat ke-52 ayat 34. Surat Al-Mursalat surat ke-77 ayatnya 50. Saya tekankan seperti itu, saya ulang-ulang ini. Itulah sesungguhnya sebaik-baik hadis. Karena hadis itu ya firman, ya surat, ya ayat. Ada nubuah risalahnya dari Allah sendiri, bukan tulisannya manusia. Kalau tulisannya manusia namanya qaul, dongeng, cerita, ucapan, omongane, jaree. Silakan kamu sekarang pilih yang mana. Tuh. Makanya ini tadi saya sudah menginjak pada perjalanan jiwa ya. Sehingga ternyata jiwamu itu dari satu jiwa. Jiwanya Allah itu sendiri dari nafsun wahidan menjadi nafsin-nafsin. Itu dikunci di surat Quran, surat An-Nisa ayat 1. An-Nisa itu surat keempat ayatnya 1. Baca mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1 mas. Nah, ini di sini berisi perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa. Buka kurung tutup kurung itu tidak saya baca mas ya. Dan pasangannya itu ya, itu tidak saya baca tapi ya, karena ini dari nafsun wahidan menjadi nafsin-nafsin, sehingga nanti kamu mendapat pasanganmu juga dari nafsin-nafsin itu mas. Maksudnya ke sana, mengembangbiakan keduanya menjadi banyak laki-laki dan perempuan. Sudah
Itu hanya untuk menekankan bahwa saya sudah ngoreksi tentang tadi saya sebutkan ya, lisanun arabiyun, tentang Adam itu, tentang nafsin wahidan, terus yang satu tentang hadis. Berarti sudah mengoreksi 4 unsur di situ ya. Nah, jadi saya baca lagi tadi, perjalanan jiwa itu mulai dari amarah, lawamah, mulhamah, jahil, dolim, sampai menjadi jiwa yang tenang atau jiwa yang cerdas, jiwa yang bahagia, jiwa yang damai, seterusnya. Itu memerlukan perjalanan yang sangat panjang karena melalui masa-masa atau bisa dikatakan dengan reaksi kimia. Kenyataannya tadi tahu berapa masa, Mas? Tahu 7 masa itu tadi ya, masa terakhir beristawa itu ya. Itu kan perjalanan sangat panjang sesungguhnya. Reaksi kimia, karena reaksi molekular yang paling lama usianya di alam semesta ini adalah reaksinya jiwa. Semua jiwa yang ada di semesta ini berasal dari jiwa yang satu, nafsun wahidan, jiwanya Allah. Manusia itu merupakan kejadian yang langka dan kejadian yang utama. Selain langka juga kejadian yang utama kamu itu, karena dapat menolong dirinya sendiri dari lahir ke hidup, menjadi mati berulang-ulang dengan jalan selalu berbuat baik. Demikianlah keuntungan kita lahir menjadi seorang manusia. Ya itu adalah. Karena kendaraanmu yang paling sempurna adalah manusia itu. Karena sebelumnya kendaraanmu yang paling sederhana itu di tumbuhan, terus di hewan, di air, di api, terus di tanah, kamu menjadi debu, terus di udara, terus di apalagi, tanah, api, air, udara, sudah 4 itu. Terus setelah itu menjadi flora, menjadi fauna. Terbukti apa enggak? Pengen bukti kan bahwa kamu sesungguhnya sel-selmu itu semua dari itu. Nah, saripati sperma kendaraanmu itu kan kedua orang tuamu laki perempuan sama-sama normalnya, sama-sama sehatnya, memakan seluruh saripati hewan, saripati bumi. Hewan itu memakan seluruh kotoran yang ada di bumi, termasuk manusia yang telah meninggal, bangkai-bangkai yang meninggal itu diserap oleh akar, dinaikkan oleh kambium, naik menjadi buah, kamu konsumsi kok. Selnya menjadi saripati di dalam sulbimu itu, kamu semprotkan saat hubungan dengan istrimu, menjadi anak kok. Merumangsamu itu apa bukan perjalanan jiwa? Itu orang ngaji Quran awakmu iso bahas iki, ayo pengen ngerti aku itu loh. Jangan sesederhana itu, kejadian itu luar biasa, makanya perjalanan jiwa itu luar biasa. Tidak sekadar mengalami masa-masa melintasi alam-alam, tidak. Ada reaksi kimia yang terjadi di segala tempat yang kamu lakukan itu. Melewati masa, melewati semua alam, melewati perubahan kimiawi. Apakah kita pernah berpikir semacam itu? Kamu kalau tidak ngaji seperti itu, terus gimana kamu memahami dirimu yang mulai dari amarah, lawamah, mulhamah, nanti menjadi mutmainah, sehingga kembali kepada Allah itu sesungguhnya bagaimana? Sehingga kamu memahami dirimu itu kemasan apa? Itu ukuran batu wong itu, karena keluasannya itu, cara menyampaikan real, tidak pernah menipu. Yang saya sampaikan ini kamu alami secara dirimu itu apa enggak? Ada reaksi kimia enggak? Tadi yang kamu makan itu, besok menjadi feses, sisanya residu yang nutrisinya kamu serap. Rumah samu itu angger ngono. Ada malaikat itu. Air kamu minum, rokok kamu hisap, udara kamu hembuskan, kamu hirup, merasamu apa itu? Itulah kebesarannya Allah semua. Allah itu sebagai roh di segala tempat. Ada rahmatnya itu nanti, ada karunia dan ada rahmat. Akhirnya kamu bisa ngomong karunia, bisa ngomong rahmat karena tahu sumber itu. Dirimu itu perjalanannya tidak sekedar main-main, melalui melintasi masa-masa. Bayangkan kamu mulai dari sperma selmu,
Tertawa kamu kalau ngaji ini. Kayaknya seperti ini, tapi coba kamu renungkan. Pernah kamu ngaji membahas seperti ini? Saya tidak pengen ngiming dosamu tak pakai kabeh sak alam semesta. Ganjaranku pen rapaten aku. Itu loh pemirsa. Karena saya tidak butuh itu. Tapi cerdas kamu membaca ini. Itu maksud saya arahnya ke sana, Mas. Nah, proses dirimu itu menjadi jiwa memangnya kamu tidak pernah jadi debu dirimu nih. Menjadi flora, fauna, menjadi apapun, makanya kamu nanti disebut Adam terakhir. Itu sesungguhnya baru tahu ya itu. Makanya ini pakai bener-bener singgasanamu itu luar biasa spektakuler. Akhirnya kamu nanti kalau bahas ini kenal seluruh karakter kenabian itu. Itu Bisa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jangan lupa pemirsa subscribe dulu, baru like, komen, share. Jadi pemirsa harus melepaskan doktrin dan dogma yang selama ini sudah pemirsa pegang. Kalau ingin ngaji, mengkaji Al-Quran secara benar, bukan secara pembenaran. Mohon maaf pemirsa, saya juga merasakan apa yang pemirsa rasakan. Karena dari dulu kita kalau belajar agama intinya adalah dosa dan pahala, kewajiban, sunnah muakkad dan sebagainya. Itu saja yang saya tahu. Tetapi ketika kita ngaji saat ini bersama Ki Jolo yang kebetulan gurunya adalah gurunya hingga sampai ke yang benar-benar memahami Al-Quran itu sendiri, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Kenapa saya bisa bilang Allah itu sendiri? Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang amat sangat dipahami oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mendapatkannya ketika berkhalwat di Gua Hira. Tentu saja pada saat itu ceritanya beliau juga mengalami kegelisahan yang amat sangat, sehingga sampailah beliau mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira, yang itu hari ini kita dapatkan bagaimana proses Al-Quran ketika dibacakan di telinga kita, diperdengarkan di telinga kita, menggigil, bukan karena diperdengarkan keindahan lagunya, bukan. Kalau keindahan lagunya tidak akan memberi efek, tapi manakala kita memahami makna dari apa yang kita dengar atau kita baca, baru pakai bahasa sederhananya kecingan. Itu pemirsa, monggo dijawab. oke, siap, terima kasih. Diteruskan masuk ke ayat Mas, Quran surat 40 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 17, Mas. 1 sampai 17. Ya, buka ini. 40 Gofir. Gofir. Iya. 40 kan? Iya. Gofir.
Ghafir ya. Oh iya, Ghafir Mas, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. 40 sampai selesai, berarti cuma 20 itu Mas ya isinya. Surat 1 sampai berapa? Sampai 85 ayat. 85 ayat, sampai 17 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafirid dambi wa qabilit taubi sadidil iqab. Bidzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ma yujadilu fi ayatillahi ilal ladzina kafaru fala yaqroha taqallubuhum fil bilad. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyadjuduhu wa jadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa'ahadtuhum fakaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina yahmiluna al-arsha wa ma hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kullu syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wajhilhum jannatin adn allazi Rabbana waj'alhum jannati adnin nillati wa ajtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtahu wa zalika huwal fawzul azim. Innal ladzina kafaru yunaddawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ila imani fatakfurun qalu rabbana amatana asnataini wa asyaitana asnataini fastarafna bidunubina fahal ila uruzin min sabilihi zalikum bi annahu iza zu'iyallahu wahdahu kafartum wa in yusrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Wallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa man yatadakkaru ila man yunib fad'ullaha muhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul arsi yulqi ruha min amrihi ala man yasa'u min ibadihi liyujzirahu yawma talaq yawmahum barizuna la yazfa 'ala Allahi minhum syai'un
limani fulku yauma lillahil wahidil qahhar. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yauma innallaha syari'ul hisab. Artinya pemirsa, pelan-pelan ya, jadi nikmati. kitab ini Hak mimnya tidak kamu sebutkan dulu artinya. Hamim. Apa artinya? Nah, Hamim. itu hak itu sebetulnya kembali ke al-haq, karena sesungguhnya, karena ini kaitannya kan dengan jiwa, bahwa dengan kebenaran sumber penciptaan jiwa itu dari nafsun wahidah, sehingga hak mimnya itu sesungguhnya dirimu harus selalu menggunakan, meramaikan segala aktivitasmu itu kembali kepada umur kita. Kemarin kan alif lam mim itu toh. Nah, sekarang ha mim artinya ke sana, Mas. Hak itu sesungguhnya dikatakan bisa dari hak itu hak al-haq, berarti kamu harus selalu menggunakan Al-Qur'an itu sendiri. Karena itu bentuk coding, kemasan kembali kepada al-haq. Al-Qur'an itu kan bisa dikatakan al-haq, Mas. Ya. Bisa dikatakan Al-Furqan, bisa dikatakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Adim kalau lengkap. Tapi bisa dikatakan hadis, bisa dikatakan apalagi cahaya, nur, ya apa enggak? Ya. Bisa dikatakan lagi umul kitab. Al-Quran itu sendiri penyebutannya kan banyak, Mas. Bisa terwakilkan dengan atau terserah, yang penting tidak meninggalkan kebenaran, karena itu sumber kebenaran. Lah mim itu kembali kepada umul kitabnya itu jadi kemasan, Mas. Makanya di situ terus disebutkan apalagi itu tadi ha mim. Amin. Terus Dah buka. yang berikutnya Tanzilul kitab. nah, tanzilul kitab itu artinya apa terjemahannya tadi? Tidak Kitab ada ini ya, kitab diturunkan dari Allah diturunkan. yang Maha Perkasa, Nah. Maha Mengetahui, Azizil Alim. Nah, sekarang jenengan wis pirsa artinya hak mim, Mas. Selama ini hak mim kan tidak pernah diterjemahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya nggak mau, harusnya diterjemahkan itu. Nah, terus itu sesungguhnya menerangkan bahwa sesungguhnya jiwamu itu awalnya tidak ada, diadakan. Terus diangfus itu kan berarti menghidupkan, terbukti janin itu kalau diangfus menjadi hidup. Tapi setelah hidup jenengan akhirnya mati. Terbukti apa? Nah, lah nanti setelah mati akan dibangkitkan kembali. Berarti kamu sesungguhnya mengalami berapa kali kematian saat sampai neng kene ngene lho, Mas? Dua kali. Nah, itu nanti dijelaskan di surat ayat Ghafir ayat 11, Mas. Ghafir ayat 11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Nah, Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" berarti ada peluang kok enggak, Mas ya? Ada. Karena itu kematiannya apa? Kok ada peluang itu? Kematian jiwa belum sadar. Nah, seandainya kematian jasmani ini kira-kira iso enggak? Nah, makanya di situ masih ada peluang tuh di situ. Masih. Nah, menerjemahkan ayat itu selama ini gimana orang kalau nggak tahu? Baru ini tuh. Nah, berarti sesungguhnya itu kematiannya jiwa, sehingga kamu bisa mengulang. Kalau mau kamu membaca secara lisanun Arabiun, nanti akhirnya ada hari berbangkit, itu loh Mas maksudnya. Clear ya di situ. Nah, terus bukaan surat Maryam, Mas, 7172. Maryam 19.
berarti jenengan wis pirsa ya, ternyata jenengan dihidupkan dan dimandikan berapa kali? Sudah 2 kali. Secara apa? Secara ruhani Nah, berarti sebetulnya jasadmu masih ada. makanya dibuktikan dengan Al-Ghafir itu masih ada peluang kalau kamu ndang sadar dengan kematian jiwamu itu. Ya. Itu berarti nek gineng jiwa kan pas toh Mas. Karena nek kematian sejarah jasad nggak iso mbok ulang. Ya. Engko ditekankan neng surat apa mau sing jenengan waca mati terus wonge melung-melung kembalikan saya Gusti. Bab 1. Al-Mu'minun berapa tadi? Satu. Yang sebelum ini tadi kan kita mengakhiri tadi loh jenengan nek ditakoki ngono langsung balik sing mau loh Mas. Sing sudah kamu upload itu loh. Oh, situ. Itu loh kan itu kematian jasad Mas. Ya. Sehingga dia pengen kembali ke alam semesta tidak ngamal seperti yang dia ceritakan. 574. Nah, maksudku ke sana. Bisa membedakan itu ya konteksnya. Yang itu kematian namanya diwafatkan ngono lho Mas. Gini loh Mas. Maksudku saya pengen jenengan ngerti ini konteksnya ngomong kematian jiwa. Yang tadi ngomong kematian secara jasadnya sehingga dia mau kembali ke alam semesta sudah tidak bisa. Tapi ini tadi di Al-Ghafir, mengapa kok masih ada peluang? Karena kematian jiwa, tapi jasadnya belum pindah alam. Masih dalam semesta. Ya, maksud saya pengen Ya. jadi pemirsa nanti tidak kebingungan gitu loh. Clear ya? Ya, ada jasad yang sudah mati pengen kembali, ceritanya di Quran itu. Nah, di Quran surat apa? Sebutkan itu sehingga Surat nanti 54. dia bisa ngecek. Surat 57 ayat 4. Nah, surat 57 ayat 4, surat 57 itu surat apa? 57 surat Makanya Mas, surat Hadid. itu. Hah? Al-Hadid. Al-Hadid 57. Coba dibaca itu Al-Hadid 57-nya. Ayat 4. Bener apa enggak? Saya pengen bener. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Ya, yang bukan di atas berarti. semayam di atas arsy. Dia Udah, mengetahui apa yang bukan, dimaksud salah, bumi. bukan itu Mas. Al-Mu'min. Al-Mu'min ayat 1. Al-Mu'min ayat 1 coba Mas. 41. Al-Mu'minun ayat 1-nya Mas. Al-Mu'min. 23 ayat 1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itu aja. Sebentar pemirsa, saya ingin menegaskan antara kematian jasad dengan kematian roh dalam konteks ayat. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Dua tiga 100 juga Mas. 23 100.
agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih dan diucapkan saja, dan dari mereka ada baza sampai pada hari mereka dibangkitkan. Alhamdulillah pemirsa. 100. Jadi 23 itu surat Al-Mu'minun ayatnya 100 itu menunjukkan bahwa orang yang telah pindah alam atau di alam kelanggengan atau di alam keabadian itu pengen kembali ke dunia ya, itu ya. Kalau ini udah wafat, jasad wafat. Nah, maksudku harus jelas gitu. Terus gini Mas, jadi dengan QS surat itu nanti kalau ditulis 3923 berarti Azumar QS-nya itu suratnya ayatnya 23. Jadi sudah gini tinggal, jadi begitu buka, oh ini jadi lebih enak. Jadi itu pemirsa ya, makanya kalau kematian secara jasad, maka jenengan nanti akan kembali ke sini jelas tidak mungkin bisa, karena memang secara jasad jenengan wis pindah. Tapi kalau kematian secara rohani atau kebodohan, kejahilian, kamu kena lawama atau mulhama, sudah mengalami penyesalan karena kamu ternyata dimatikan dan dihidupkan itu 2 kali. Karena di surat Ghafir tadi diterangkan bahwa Ghafir itu ayat 40 ayat 11, surat 40 ayat 11. Artinya saya ingin merangkankan jenengan, sesungguhnya kematian itu bahasanya kalau matinya rohani itu bukan wafat. Tapi dengan kematian rohani kebodohanmu itu nanti kamu ada hari berbangkit. Makanya hari kebangkitan itu nanti itulah. Tapi ternyata tentang Al-Ghoshiyah, Al-Jaziyat yang selama ini gunung meletus, selama ini derap telapak kuda menatap ke bumi, itu ternyata masa, kejadian masa itu. Clear ke sini kita bahas itu. Karena tadi kan sudah saya bahas masa-masa tadi. Bukan kiamat secara alam semesta rusak berantakan, bukan. Sehingga jenengan nanti ternyata arahnya ke situ gitu loh. Sekalipun selama ini telingamu dan konsep yang sudah melekat pada pemikiranmu seperti itu loh. Karena Al-Quran mengoreksi itu gitu loh sesungguhnya. Sehingga jenengan perso, udah ya, clear ya. Sekarang ayat Maryam yang 33 Mas, yang tadi 7172 sudah. Ini rada mbalap ya wes. Gak usah saya jelaskan tadi. 33. Maryam 33. Wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amuttu wa yauma ud'asyu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ya, ini coba kita koreksi. Ini bahasa wafat kan tidak ada ini. Wassalamu ala yauma ulidtu wa yauma amatu wa yauma ub'atsu hayya. Ikan jenengan nek donga saat tidur gimana? Allahumma bangun tidur. Bangun tidur gimana doanya? Wa bismika amut itu ya. Kalau mau tidur itu Allahumma ahya wa bismika amut. itu mau tidur. Wa alaihin nusur itu loh. Yang bangun tidur. Oh, Alhamdulillahilladzi At-amana wa alaihin nusur. wa ilaihin nusur. Wa ilaihin nusur. Nah, alhamdulillah. Ini sesungguhnya bukan diwafatkan secara jasmani loh ya. Kalau jenengan mersani itu loh, mersani surat ayatnya loh ya. Makanya coba ayo agak meras pikiran sedikit lah. Jadi bahasa diwafatkan, setiap jiwa-jiwa itu akan mengalami, akan diwafatkan itu Quran surat apa ya? Sebentar tak carinya sendiri aja. Karena ini penting sekali ini, kalau bahas ini tidak tuntas.
Al-Ankabut 57 coba Mas. Al-Ankabut 57. 57. Kulun nafsin da'iqatul maut. Nah, ini sudah ketemu. Nah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kamu dikembalikan. Jadi inilah yang sesungguhnya berkaitan dengan pewafatan secara, ini pindah alam namanya. Ini orang meninggal itu maksud saya. Tapi tadi itu bukan ini bahasanya. Ini diingat-ingat ya. Kulun nafsin da'iqatul maut summa ilaina yurja'un. Turja'un. Oke. Kulun nafsin da'iqatul maut summa ilaina turja'un. Oke. Ini setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kamu dikembalikan, kamu dikembalikan. Oke, berarti ini maksud saya untuk mendisklaimer bahwa yang di Ghafir 40 ayat 11, sekarang saya buka Ghafir 40 ayat 11. Ini qalu Robbana umatana asnataini wa ahyaitana asnataini fa'tarafna bidunubina wahal ila uruzin min sabil. Min sabil ya, diperjalankan itu ya. Nah, berarti di sini jenengan sudah bisa membedakan yang tadi dengan surat apa? Yang saya buka tadi surat Al-Ankabut. Ayat berapa tadi Mas? 57 ya. Artinya jenengan maksud saya ini bukan dibaparkan secara jasmani, secara jasad, tapi ini hanya secara rohani. Nah, sehingga jenengan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Telah mematikan kami selama 2 kali, sudah 2 kali ya kematian, dan itu saya ingin menegaskan itu aja sehingga jenengan oh iya ternyata bedanya di situ. Terus sekarang Al-Hajj 22 ayat, suratnya Al-Hajj 22 ayat 5 sampai 7. Ini tadi sudah kamu belum? Hmm. 5 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minna ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin linubayyina lakum wa nukhiru fil arhami ma nasya'u ila azalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaiha ma'a ahtaza wa rabbat wa nubatat min kulli zawjin bahim.
baca terjemahannya. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Tanah itu turobin, itu nanti bahasanya itu di situ tadi turobin ada ya. Ya. Kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah dilaluinya dan diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Zalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyi mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sya'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dibangkitkan dari alam kubur ya, bukan dari kuburan itu. Siapapun di dalam kubur. Ya, siapapun berarti mengalami di dalam kubur apa enggak? Ya. Tapi belum tentu dia di Kuburan. belum tentu dia di kuburan, tapi nek neng alam kubur mesti. Nah, itulah proses dia nanti dibangkitkan itu. Itu Mas sebetulnya. Jadi gini, itu ayat Hajj 5 sampai 7 ya. Oke. Jadi dari segumpal darah terbukti kan itu. Ya. Setelah dari segumpal darah dia akan menjadi daging, bayi, janin. Setelah menjadi bayi lahir nanti dia menjadi balita. Setelah menjadi balita berarti menjadi anak. Setelah itu menjadi remaja, Dewasa. terus menjadi dewasa. Setelah dewasa dia tua, pikun. Ya otomatis itu tadi sudah dijelaskan bahwa di situ awalnya kamu itu memang tidak ada, diadakan, tapi nanti setelah diadakan, dihidupkan itu kamu akan mengalami mati sebentar. Karena setelah mati sebentar, tapi bisa saja mati terus sampai diwafatkannya, tidak akan bangkit kamu dari kuburnya itu. Nah, terbukti nanti saat itu kamu dikembalikan lagi, itu sebetulnya kamu saat tidur tuh Mas. Karena orang mati dengan orang tidur itu tidak ada bedanya, sama. Cuma bedanya orang mati digugah nggak bisa, nek tidur digugah masih bisa. Tapi saat orang mati dan tidur itu sama, jiwanya digenggam oleh Allah. Makanya saat kamu tidur itu harus memasrahkan jiwamu karena digenggam oleh Allah, biar nanti bisa dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi berarti beruntungnya kamu, sehingga biar kamu bisa memperbaiki langkahmu atau kekhalifanmu yang salah itu. Sesungguhnya itu mengarah ke sana. Makanya kamu ternyata juga mengalami 7 masa dari nutfah itu tadi, terus menjadi segumpal daging bayi itu bisa disebut, sehingga menjadi balita, remaja, dewasa, dan tua. Akhirnya sampai tua itu ada yang lupa apa-apa, tidak tahu, memang awalnya tidak tahu apa-apa, tapi juga ada yang sampai tua dia tidak ikut. Itu sesungguhnya pemirsa. Makanya sampai sini sementara ini yang kita bahas untuk tentang kecerdasan spiritual dari perspektif Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim, bisa dikatakan hadis, bisa dikatakan Al-Haq, bisa dikatakan Al-Furqan, atau bisa dikatakan Nur. Mudah-mudahan apa yang kita ketengahkan
ngaji kita ini betul-betul bisa memberikan ngasah jiwa, ngasuh jiwa, bisa memberikan ngasihi jiwa, karena memang jiwa kita itu sesungguhnya mengalami kematian di alam kubur, tapi kita alhamdulillah belum alien gen atau belum di kuburan. Karena kuburan untuk jasad, alam kubur untuk rohaninya. Itu pemirsa, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dilimpahi cahaya ilahi, berkelimpahan secara materi, ya Rob amin, dan kita bisa termasuk orang-orang yang nanti pada puncak akhir kehidupan kita menjadi akhir yang baik. Ya muqallibal qulbi sabit qalbi ala dinik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi